Aku terlalu naif. Aku pikir, jika aku memberikan segalanya, kau akan jatuh cinta padaku. Terjadi kebakaran. Lari. Xiaoyan, selamatkan aku, Xiaoyan. Xiaoyan. Gu Yanqing. Untuk bersamanya. Kau bahkan akan menghapus keberadaanku. Xiaoyan. 3 tahun pernikahan. Bagimu. Apakah benar-benar begitu tak tertahankan? Xiaoyan. Xiaoyan, jangan pergi. Xiaoyan. Ini adalah rumah keluarga Gu. Aku tidak mati. Tidak. Gaya dekorasi ini. Bukankah sudah diubah 3 tahun lalu? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku terlahir kembali? Aku benar-benar terlahir kembali. The film was translated and narrated by M Media. Gu Yanqing. Kesempatan kedua dalam hidup ini. Aku hanya berharap untuk menjauh darimu. Dan tidak pernah melihatmu lagi. Xiaoyan. Di mana aku? Bukankah aku baru saja bergegas ke lautan api untuk menyelamatkan Xiaoyan? Tahun-tahun 2022. Aku benar-benar terlahir kembali. 3 tahun yang lalu. Sun Yan'an. Xiaoyan. Xiaoyan belum mati. Di kehidupan sebelumnya, baru ketika aku hampir kehilangan Xiaoyan, barulah aku mengerti betapa pentingnya dia dalam hidupku. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkannya menderita kerugian apapun. Aku harus sepenuhnya melindunginya. Gu Yanqing. Mari kita bercerai. Apa? Cerai. Cerai. Keuangan hari ini, Presiden Grup Gue, Gu Yanqing, karena kecelakaan mobil, lumpuh di tempat tidur, rantai modal grup Gue telah putus, dan harga sahamnya menyentuh batas harian dalam waktu 1 jam. Grup Gue akan menghadapi kebangkrutan. Kondisi yang mengancam jiwa. Bangkrut. Dia sudah mati, bagaimana bisa menandatangani perjanjian perceraian? Aku akan mencarinya. Sudahlah. Tidak peduli apapun, itu bukan urusanku lagi. Gu Yanqing. Hidup tanpaku. Perjanjian cerai. Kau akan sangat bahagia, bukan? Sun Yan'an. Apakah itu kamu? Dokter bilang kau baik-baik saja. Perjanjian perceraian. Aku sudah menuliskannya. Kau hanya perlu menandatanganinya. Mulai sekarang. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku berharap kau dan gadis itu pernikahan bahagia selama 100 tahun. Sun Yan'an berhenti. Tunggu sebentar. Aku bangkrut. Pengacara itu berkata, kita tidak bisa bercerai lagi. Bukankah ini presiden gua? Bagaimana dia bisa lumpuh? Biasanya, bukankah dia cukup sombong? Sudah puas melihatnya. Jika sudah pergilah. Gu Yanqing, tak sangka kamu akan mengalami hari ini. Aku benar-benar ingin melihatmu. Memohon sambil berlutut. Sun Yan'an, apakah kamu hanya akan melihat mereka menggertakku? Kita hampir bercerai. Masalah The film was pribadimu. translated and Aku narrated seharusnya by tidak M ikut Media. campur. Mengapa dia tiba-tiba
menjadi begitu tidak berperasaan terhadapku. Presiden Gu ingatlah untuk menandatangani. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Sun Yan'an. Bukan saudara. Kamu terburu-buru sekali memanggil kami ke sini. Adegan macam apa ini? Aku akan menyelesaikan urusan denganmu di lain hari. Kakak ipar ingin menceraikanmu dan pergi tanpa membawa apa-apa. Halo. Kirim seseorang 24 jam sehari untuk diam-diam melindungi nyonya. Di kehidupan sebelumnya, aku menyadari terlalu terlambat. Di kehidupan ini apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dengan baik. Xiao An. Kau ingin menceraikanku dan melarikan diri dariku. Sama sekali tidak mungkin. Gu Yanqing. Sudah 3 tahun. Aku dengan sepenuh hati menjaga rumah ini. Pada akhirnya, hanya barang-barang ini milikku. Mari kita cari tempat tinggal dulu. Saldo adalah 532 yuan dan 21 sen. Jumlah yang harus dibayar periode ini adalah 74.489 yuan. Ini dekat. Kamar sewa bersama yang terakhir. Anda bisa langsung pindah masuk. Ini. Sungguh. Meninggalkan keluarga Gu. Hal-hal baik mulai terjadi. Mulai hari ini. Adalah kehidupan baru Sun Yan'an. Istri. Lama tidak bertemu. Kau yang berbagi kamar denganku. Istri. Aku sekarang cacat. Diusir oleh keluargaku. Jadi aku hanya bisa tinggal di tempat seperti The ini. film was Kamar sewa bersama translated yang termurah. and narrated by M Media. Kalau begitu kau tetap di sini. Aku akan pergi. Kau bahkan tidak mau tinggal bersamaku sebentar. Apakah kau masih punya uang untuk pindah rumah? Kau sengaja melakukannya. Istri, ini adalah takdir kita sebagai suami istri. Kau. Baiklah. Begitu aku mendapat pekerjaan, aku akan pergi dan pindah. Halo, aku adalah pengasuh baru hari ini, Sun Yan'an. Tak kusangka aku seorang dokter medis. Untuk mengurus kehidupan Gu Yanqing, mengundurkan diri dari pekerjaanku, dan melepaskan masa depanku. Sekarang aku hanya bisa memulai sebagai pendamping pasien. Orang di dalam adalah orang yang Anda butuhkan untuk dikawal. Silakan. Memangnya kenapa kalau aku pendamping pasien? Aku Sun Yan'an. Bahkan jika aku bekerja sebagai pendamping pasien, akan menjadi pendamping terbaik. Halo, aku pendamping pasienmu. Aku harap di masa depan. Kau lagi. Kau bangkrut. Kau masih punya uang untuk menyewa pendamping dan pengasuh. Istriku menolak merawatku. Jadi aku tak punya pilihan selain melakukan ini. Baiklah, seorang pendamping. Tidak masalah. Tapi aku sangat mahal. Mulai dari 10.000 yuan per hari. Pembayaran harus diselesaikan setiap hari. Bagaimana jika kau melarikan diri? Penyelesaian mingguan. Setelah 1 minggu, aku akan mentransfer semuanya kepadamu. Uang ditransfer ke rekening setiap hari Senin. Baiklah. Aku pasti dalam waktu seminggu akan membuatmu memiliki trauma psikologis. The film Setiap was kali kau melihatku translated seumur and hidupmu. narrated by Bagus. M Media. Setuju.
Haruskah aku lumpuhkan saja tubuh bagian atasnya juga? Sun Yan'an. Pelatihan rehabilitasi sangat penting. Bersikaplah serius. Kau baik-baik saja, kenapa kau bisa begitu ceroboh? Tuan Gu, lihat betapa bagusnya cuaca hari ini. Mari, kita keluar mencari udara segar. Aku takut kau kedinginan. Ini adalah syal yang kubuat sendiri untukmu. Dia sepertinya sangat membenciku. Salahku jatuh cinta terlalu terlambat di kehidupan lampau. Atau karena tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mungkinkah dia juga berinkarnasi? Tuan Gu, kualitas udara hari ini sangat bagus. Menghirup lebih banyak udara segar, baik untuk kesehatanmu. Seriuslah. Sudahlah aku berutang padanya. Apa yang terburu-buru? Cepat atau lambat aku akan memaksamu menyerah. Tuan Gu, kau perlu bercukur. Jangan bergerak. Maafkan aku. Aku tidak terlalu terampil. Istri. Apakah kau puas dengan ini? Puas? Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan 1/10 dari penderitaanku saat dibakar hidup-hidup? Tidak puas. Sudah kubilang jangan bergerak. Bukankah warna kulitmu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini? Apakah Gu Yanqing sudah gila? Sialan! Mengapa hatiku masih berdetak untuknya? Sun Yan'an, kamu gila. Kendalikan dirimu. Dalam hidup ini, aku tak boleh mengulang kesalahan yang sama. Pembayaran besok. Maka aku akan punya uang untuk membeli tiket pesawat. Perawat, di mana makananku? Aku lapar. Datang. Tolong. The film was translated and Xiao Yan narrated by alergi terhadap MV. nanas dan kacang. Dia sama sekali tidak boleh makan dua hidangan ini. Mulai sekarang aku yang akan menyiapkan makanannya. Aku paling tahu seleranya. Baiklah. Jangan makan lagi. Gu Yanqing, cukup. Betapa membosankan. Aku tidak mau bermain lagi. Tapi aku ingin bermain.
Xiao An. Kita tidak akan bercerai. Baiklah. Kita sudah berakhir. Xiao An, kau jelas sangat menyukaiku sebelumnya. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Xiao An, apakah kau membenciku? Apakah karena aku merespons terlalu lambat? Apakah karena aku tidak mencintaimu lebih awal? Kau bisa membalas dendam padaku. Kau juga bisa menyakitiku. Apapun boleh. Aku tidak akan melawan. Lihat. Aku makan semua ini. Aku memakannya sampai bersih. Cintai aku sekali lagi. Baiklah. Berhentilah bermimpi. Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Saldo adalah 19.800 yuan. Aku sudah menabung hampir cukup uang. Kali ini, aku harus pergi untuk selamanya. Aku tidak bisa membeli tiket kereta, tiket pesawat, atau tiket kapal. Mungkinkah ini perbuatan Gu Yanqin lagi? Sistem sedang melakukan intervensi. Xiao An. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Mengapa stasiun kereta dan bandara semuanya tidak bisa menjual tiket? Apa sebenarnya yang salah dengan kartu identitasku? Kau terluka. Biar kuantar kau untuk diobati. Gu Mingxi adik laki-laki Gu Yanqing. Baiklah. Xiao An. Apakah ini pusat bantuan pengungsi? Gu Yanqing. Ini adalah penyelamat hidupku. Bersikaplah lebih sopan. Tidak apa-apa. Tiba-tiba muncul di depan pintumu. Aku lancang. Kakak benar-benar luar biasa. Lihat, simpul pita pada luka ini. Diperban dengan sangat indah. Bukan apa-apa. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku hari ini. Aku masih belum tahu namamu Tuan. Namaku Mingzi. Baiklah kakak. Aku lihat teman sekamarmu. Terlihat sedikit tidak senang. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Aku suaminya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Bantu aku mencari seseorang. The film was translated and narrated by M Media. Apinya besar sekali. Apinya besar sekali. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong. Tolong. Gu Yanqing. Mungkinkah kau ingin membakarku sampai mati lagi? Tidak. Aku harus pergi secepat mungkin. Sun Yan'an. Di masa depan, jangan membawa sembarang orang yang tidak jelas ke dalam rumah. Dia menyelamatkanku. Dia orang baik. Orang baik. Kau buta. Kau benar-benar keterlaluan. Kau akan menghitung uang untuk orang yang menjualmu. Urusanku. Bukan urusanmu. Sun Yan'an, apa maksudmu? Kita sudah bercerai. Kita belum bercerai. Kemarilah dan penuhi tugasmu sebagai seorang istri. Mari kita urus prosedurnya sekarang. Aku tidak perlu memenuhi kewajiban apapun. Kalau begitu penuhi tugasmu sebagai perawat. Kemarilah dan gosok kakiku.
Pemesanan tiket gagal selama beberapa hari berturut-turut. Tidak. Aku harus memikirkan cara lain. Yan King, hari ini adalah pernikahan kita. Ulang tahun kedua. Aku membuat beberapa hidangan yang kau suka. Cepat datang dan coba. Aku ada pertemuan penting hari ini. Makanlah sendiri. Norasu. Norasu. Apakah Anda punya waktu hari ini? Saya ingin mengundang Anda minum kopi. Xiao An. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Kau tidak akan keluar, kan? The film was translated and narrated Jadi hari by ini M adalah Media. milik kakak dan Nonasu, ulang tahun pernikahan. Tapi saya lihat Nonasu sepertinya tidak tertarik pada semua sampah ini. Di lantai. Nonasu. Saya tahu tempat di mana kopi. Rasanya sangat enak. Anda pasti akan menyukainya. Xiao An. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Tidakkah kau akan tinggal? Tuan Ming. Aku senggang. Aku akan pergi bersamamu untuk minum kopi. Sun Yan An. Apakah kau benar-benar pergi bersamanya? Kita tidak akan menjadi suami istri sebentar lagi. Kau benar-benar tidak perlu memasang tindakan penuh kasih sayang ini. Karma benar-benar berbalik. Presiden gue, tuan itu membawa nyonya keluar kota. Bagaimana Norasu? Keluar untuk berkendara. Apakah Anda merasa jauh lebih baik? Terima kasih Tuan Ming. Pemandangan di sini sungguh indah. Sekarang musim dingin, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Ketika musim semi tiba, seluruh area itu akan menjadi hutan bunga persik. Pada saat itu, saya akan membawa Nonasu ke sini untuk melihatnya lagi. Istri, kau sudah terlalu lama di luar. Pulanglah bersamaku. Sun Yan An, kemana kau pergi bersamanya? Apa yang membuatmu gila? Aku hanya keluar mencari udara segar. Apakah mencari udara segar harus meninggalkan kota? Gue Yan King. Aku hanya pengasuhmu. Aku tidak dijual kepadamu. Pria itu jauh dari sesederhana kelihatannya. Aku khawatir tentang keselamatanmu. Aku bukan orang bodoh. Aku bisa membedakan orang baik dari orang jahat. Sun Yan An, aku belum menandatangani perjanjian perceraian. Kita masih suami istri. Gue Yan King. Kaulah yang selingkuh The lebih film dulu. was translated and Pernikahan kita narrated hanya ada by di atas M kertas. Media. Jika kau kesepian, pergilah cari Bai Weiwei. Kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Sifat posesif Gu Yan King benar-benar menakutkan. Tidak. Tinggal di ruangan yang sama dengannya lagi akan mencekikku. Tuan Gu, tolong bantu saya memesan tiket ke Hai Cheng. Siluet ini tidak benar. Itu bukan dia. Saya pasti terlalu banyak berpikir. Mingxi, Kau di sini. Ini tiketmu.
Akhirnya, saya bisa meninggalkan tempat ini. Guyan King. Mulai sekarang, kita benar-benar selesai satu sama lain. Aku berharap kita tak pernah bertemu lagi. Maksudmu, dia pergi ke bandara bersama pria ini. Ya, Presiden Gu lihat. Pergi ke bandara. Ya, Xiao An. Aku takkan biarkan kau pergi. Penumpang penerbangan K139. Silakan menuju gerbang keberangkatan untuk naik pesawat. Kali ini, saya harus berhasil pergi. Lebih cepat, bahkan lebih cepat. Xiao An, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Guyan King. Selamat tinggal selamanya. Istri. Lama tidak bertemu. The film was translated and narrated by M Media. Istri. Aku lupa memberitahumu. Di pesawat ini, semua orang adalah orangku. Apa yang harus dilakukan? Xiao An. Guyan King. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu, seperti hantu, jahat yang terus menghantui saya? Sebenarnya apa yang harus saya lakukan agar kamu melepaskan saya? Xiao An. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Cinta. Kamu menyebut ini cinta. Kamu memasang pengawasan di sekitar saya. Kamu memantau saya setiap detik. Setiap gerakan. Kamu hanyalah seorang mesum. Sebenarnya kesalahan apa yang saya lakukan? Sehingga disiksa olehmu seperti ini. Itu karena aku terlalu takut kehilanganmu. Apakah kamu tahu situasimu saat ini? Betapa berbahayanya itu. Apakah kamu tahu berapa banyak mata yang mengawasimu di luar? Hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya aku. Guyan King. Kamu merampas kebebasan pribadi saya. Saya tidak pernah ingin melihatmu lagi. Xiao An. Kamu hanya bisa berada di sisiku. Hanya aku yang bisa melindungimu. Tidak ada yang bisa mengambilmu dari sisiku. Di mana ini? Guyan King. Kamu orang gila. Biarkan saya keluar. Xiao An. Bisakah kamu sedikit mengurangi kekhawatiranku? Guyan King. Bukankah kamu bilang kamu bangkrut? Lalu ada apa dengan villa ini? Kamu sudah membohongi saya selama ini. Xiao An. Jangan gelisah. Villa ini
disewa olehku. Aku melakukan ini juga demi keselamatanmu. Demi keselamatan saya. Xiao An. Lihat. Sudut-sudut meja ini. Semuanya sudah ditutupi. Dan karpet ini juga dipertebal. Bahkan jika kamu jatuh, kamu tidak akan terluka. Dalam hidup ini, apapun yang terjadi, aku tak akan biarkan kau terluka sedikit pun. Guyan King. Saya tidak mau bermain rumah-rumahan denganmu lagi. Saya sudah dewasa. Saya tidak akan terluka tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Xiao An, aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Tapi di sini, kamu adalah yang paling aman. Aku akan pergi. Kamu istirahatlah yang baik di sini. Kamu mau makan apa? Katakan saja pada mereka untuk membuatnya. Ini adalah penahanan ilegal. Saya bisa menelpon polisi dan membuatmu ditangkap. Lepaskan saya. Nyonya maafkan saya. Meninggalkan Guyan King. Aku ada di Haicheng. Menemukan pekerjaan di toko bunga. Aku akhirnya menemukanmu. Guyan King. Bisakah kau bersembunyi selamanya? Bisakah kau juga menyembunyikan kekasih kecilmu selamanya? Kalian berdua. Jangan pikir bisa lari dariku. Hati-hati. Itu kamu. Itu kau. Nona Sulama tidak bertemu. Saya di sini di Haicheng dalam perjalanan bisnis. Apakah Anda senggang malam ini? Maukah Anda makan malam bersama? Hari ini Nona Su bekerja normal di toko bunga yang Anda buka. Bertemu seorang temang. Makan siang dengan seorang temang. Sore harinya, teman itu Adalah teman laki-laki. Gu Mingxi. Kenapa harus dia lagi? Aku menyembunyikan keberadaan Xiao An begitu rapat. Namun dia masih berhasil menemuinya. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Pesan penerbangan terdekat ke Haicheng. Nona Su. Selamat pagi. The film was Perjalanan translated bisnismu and hampir selesai. narrated Ya, by M. Saya akan segera kembali ke Haicheng. Jadi, aku datang khusus untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena tahu Anda suka bunga. Untuk Anda. Istri. Bunga jenis apa ini? Ini sungguh indah. Kenapa kamu ada di sini? Guyan King. Kau benar-benar muncul. Istri. 3 bulan tanpa melihatmu. Aku juga sangat merindukanmu. Kenapa kau bersamanya lagi? Ini hanya kebetulan. Aku. Guyan King. Kenapa kamu bersikap sangat curiga lagi? Dia hanya di sini dalam perjalanan bisnis. Tapi kamu, apa kamu memata-mataiku lagi? Kembalikan bunganya padaku. Di mana anggota keluarganya? Bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Ini adalah ular berbisa. Jika Anda membawanya sedikit lebih lambat, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Dokter bagaimana sekarang? Dia sementara sudah melewati masa kritis. Itu bagus.
Jika bukan, karena Guyan King, akulah yang digigit ular. Tapi kenapa dia selalu muncul tepat waktu? Sudah 3 bulan. Aku pikir, dia sudah sepenuhnya menyerah padaku. Guyan King, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu menyukaiku. Lalu, kenapa kamu mencoba membakarku sampai mati? Kamu tidak menyukaiku. Lalu, kenapa kamu menyelamatkanku? Apa menyenangkan mempermainkanku? Nora, apakah Anda pergi sendiri? Pergi sana. Ini istriku. Kamu adalah Guyan King. Kamu kabur dari rumah sakit. Kakimu tidak lumpuh lagi. Tidak, itu tidak benar. Kamu bukan dia. Sangat tampan. Setampan mantan suamiku. Kamu adalah The film model was pria dari translated tokomu. and narrated by M. Mantan Media. suami. Kalian para pria. Apa kalian semua begitu tercela? Kau sudah minum terlalu banyak. Aku akan mengantarmu pulang. Dulu aku sangat mencintainya. Tapi dia mengabaikanku. Sekarang, aku ingin membiarkan dia dan Bai Weiwei bersama. Dia malah menempel padaku seperti hantu. Aku tak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Bai Weiwei. Xiao An, kau masih terganggu hubunganku dengannya. Ini salahku. Tapi kami berdua tidak bersalah. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Ayo pergi ke rumah Nyonya. Ya, Model pria dari tokomu juga menawarkan layanan menginap. Tapi, aku tidak punya uang untukmu. Apa kamu yakin tentang ini? Xiao An, biar aku memandikanmu. Presiden Gue, tubuh Anda belum sepenuhnya pulih. Mungkin Anda harus istirahat dulu. Saya akan mengatur seseorang untuk menjaga Nyonya. Istriku hanya bisa diurus secara pribadi olehku. Xiao An. Di antara kita, apakah ada kesalahpahaman? Xiao Yan. Kakimu pincang. Tidak, itu tidak benar. Kamu bukan Xiao Yan. Kamu adalah model pria dari bar itu. Panggil aku kakak dan biarkan aku mendengarnya. Kakak, Sungguh pandai bicara.
Sangat menggairahkan. Kenapa kepalanya begitu panas? Dia demam. Aku ingin makan apel. Baiklah. Ini. Kaki Guyan King sudah lebih baik. Tidak, itu tidak benar. Apa Guyan King? Guyan King karena dia menyelamatkanku. Digigit oleh ular berbisa. Dia masih di rumah sakit sekarang. Aku pasti minum terlalu banyak tadi malam. Aku berhalusinasi. Tapi bagaimana mungkin ada ular berbisa di bunga-bunga ini? Aku harus tanya manajer toko. Bagaimana penyelidikannya? Mengapa ada ular di dalam bunga? Bos, varietas bunga itu tidak umum. Karena secara alami menarik ular berbisa. Jadi toko bunga biasa tidak mengimpornya. Mengerti. Gu Mingxi, kau mendekati Xiao An. Memang menyimpan niat buruk. Bos, mungkinkah toko bunga ini miliknya? Guyan King, aku pikir aku akhirnya menyingkirkanmu. Tanpa diduga, aku masih di bawah kendalimu. Di kehidupan ini, aku tidak akan berhati lembut lagi. Manajer, aku sudah menemukan pekerjaan baru. Aku tidak akan datang lagi. Terima kasih atas perhatianmu selama beberapa bulan terakhir ini. Apa yang terjadi? Nona Sudia mengundurkan diri. Mulai sekarang, kemanapun Nyonya pergi, atau perusahaan manapun tempat dia wawancara, kau harus segera memberitahuku. Guyan King, kau mungkin punya kemampuan untuk membuka toko bunga di Haicheng, tapi aku menolak untuk percaya bahwa perusahaan yang kutemukan secara acak juga milikmu. The film was translated and narrated by M Media. Presiden gue, perusahaan-perusahaan yang Nyonya wawancarai. Hari ini, setelah penyelidikan terperinci, semuanya memiliki informasi latar belakang yang bersih, dan tidak ditemukan adanya kelainan. Namun, salah satunya, memiliki situasi yang agak istimewa. Ini terkait orang yang kau suruh sebelumnya. Kami untuk menyelidiki, secara menyeluruh, Gu Mingxi. Satu-satunya perusahaan yang mengirim undangan wawancara. Ternyata lokasi wawancaranya di kedai kopi. Dalam kehidupan masa laluku, aku terbakar sampai mati di kedai kopi. Tolong aku, apakah ada orang di sana? Tolong bantu saya, apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di luar, tolong kami. Apakah ada orang di luar, tolong bantu kami. Kami tidak tahan lebih lama lagi, tolong. Kami tidak tahan lebih lama lagi, tolong. Namun, aku membayar biaya pengobatan Guyan King kemarin. Dan sekarang, aku tidak punya uang tersisa. Jika aku tidak segera mencari pekerjaan, aku bahkan mungkin tidak bisa membayar sewa.
Ini Hai Cheng. Bukannya Cheng. Ini hanya kedai kopi, tidak akan terjadi apa-apa. Presiden Gue, Nyonya pergi untuk wawancara. Di mana dia wawancara? Sebuah kedai kopi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Xiao An. Kau sama sekali tidak boleh dalam masalah. The film was translated and narrated by M Media. Yan King, apa yang terjadi? Saham perusahaan bergejolak lagi. Semua orang di luar mengatakan bahwa rawat inap Sunian An adalah kesalahanmu. Jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Kakek. Keadaannya tidak seperti yang kakek bayangkan. Masalah ini, aku akan menanganinya dengan baik. Selesaikan secepat mungkin. Jangan biarkan perusahaan terpengaruh lagi. Baiklah. Presiden Gu, rawat inap Nona Su. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini karena pernikahan yang tidak bahagia yang menyebabkan hal ini? Semua orang salah paham. Hubungan aku dan istriku selalu sangat baik. Kemudian para reporter mengambil foto seorang pria asing memberikan mawar kepada Nona Su. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Dalam hidup, gesekan kecil tidak terhindarkan. Aku membuat istriku marah, dan dia sengaja mencari pria muda untuk memprovokasiku. Semuanya harap tenang. Beberapa hari lagi perusahaan akan gelar konferensi pers untuk membahas opini publik baru-baru ini. Semuanya harap minggir. Jelaskan. Halo. Mengenai Presiden Gue dan istrinya. Aku punya informasi lain untuk Dexpas. Guyan King. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi ini kali ini. Kamu, lihat dirimu. Aku sudah bilang selesaikan cepat, tetapi kamu membuatnya bahkan lebih sensasional. Kamu telah membuat reputasi keluarga Gu kita hancur total. Kalian semua, aku tidak tahu rencana apa yang kalian susun. Kakek, mohon tenang dulu. Ada alasan di balik masalah ini. Apapun alasannya, ini tidak bisa dianggap enteng. Apakah kalian menyadari dampak besar yang ditimbulkan oleh hal ini pada keluarga kita? Masalah ini, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Juga, aku akan memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Gu Mingxi. Kakak. Ini adalah Gu Mingxi. Meskipun dia The telah film was mengambing bertahun-tahun, translated dia and masih narrated by M keturunan dari Media. keluarga Gu kita. Benar-benar dia. Memang. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan memasukkan Mingxi ke dalam silsilah keluarga. Yan King, keluarga Gu kita luas dan berpengaruh. Kamu sendiri tidak bisa menangani semuanya. Mulai sekarang, biarkan Mingxi membantumu. Jadi begitu. Gu Mingxi sebenarnya adalah putra tidak sah keluarga Gu. Pantas saja dia selalu merencanakan hal buruk terhadap Xiao An dan aku. Siapa? Kakek. Apakah kakek benar-benar akan memasukkan Gu Mingxi ke dalam silsilah keluarga? Apa kau benar-benar berpikir aku sudah pikun? Dengan hal-hal yang telah dia lakukan, keluarga Gu kita tidak bisa mentolerirnya. Hanya saja, dia memegang pengaruh terhadap keluarga Gu kita. Untuk mencegah kerugian pada keluarga Gu, aku hanya bisa menstabilkannya untuk saat ini. Kamu harus segera menyelidiki dan berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ya, Dan mengenai masalah Sunian An, aku sedikit menyadarinya.
Yan King. Karena dia menikahimu. Kamu harus melindunginya dengan baik. Aku akan melakukannya, kakek. Xiao An. Dia baru-baru ini berada di rumah sakit, merawatku siang dan malam. Dan karena kekacauan baru-baru ini di grup Gu, dia terus-menerus sibuk. Gu Yanqing. Ini sudah sangat larut. Kau, Xiao An. Aku punya hal penting untuk diberitahu. Sangat penting. Xiao An. Setelah melalui begitu banyak hal, aku menyadari. Aku sudah jatuh cinta padamu. Itu salahku sebelumnya. Karena tidak menghargaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? meskipun kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Ini bukanlah alasan bagimu untuk seenaknya memanipulasi perasaanku. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan. Xiao An. Aku tahu. Aku mengecewakanmu sebelumnya. Tapi apakah kamu ingat? Semua kecelakaan yang kamu alami ini, semuanya sengaja disebabkan oleh Gu Mingxi. Dia terhubung dengan keluarga Gu, demi keselamatanmu. Sebelum kita resmi bercerai, aku harap kita bisa di depan orang lain. Terus mempertahankan hubungan pernikahan kita, sampai masalah ini terselesaikan. Aku janji. Aku akan menanganinya secepat mungkin. Baiklah, aku setuju. Xiao An. Aku pasti akan melindungimu. Presiden Gu, permisi, apa hubungan antara Anda dan Gu Mingzi? Dan Sun Yan? Saya dengar Nona Su selalu mencintai Tuan Gu Mingzi, tetapi telah dipaksa oleh Anda. Bolehkah saya bertanya, kapan grup Gu akan mengklarifikasi hal ini? Presiden Gu. Tolong beri jalan, Presiden gue, kakak. Kakak. Kakak bilang, dia ingin aku kenal dulu dengan perusahaan. Presiden gue, begitu berantakan sekarang. Bisakah kamu mengelola grup gue dengan baik? Gu Mingxi. Kamu sudah kembali ke keluarga Gu. Dan kamu sengaja menciptakan opini publik untuk mencemarkan nama baikku dan Xiao An. Apa niatmu yang sebenarnya? Jangan terburu-buru, kakak. Ini baru permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya belum datang. Presiden gue. Gu Mingxi. Kamu tidak akan tertawa lama. Aku akan mengadakan konferensi pers hari ini. Aku tidak akan membiarkan The rencanamu film was berhasil. translated and narrated by M Media. Mengapa ada begitu banyak orang? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya? Untuk jaga hubungan pernikahan di depan orang lain. Baru-baru ini, rumor tentang istriku dan aku terus menyebar. Aku di sini hari ini secara khusus untuk mengklarifikasi. Aku dan istriku sedang berusaha mendapatkan bayi. Kami akan segera memiliki anak kami sendiri. Apakah ada yang punya pertanyaan? Baiklah. Ini adalah prioritas utama keluarga Gu kita. Kalian berdua akan tinggal di rumah tua, mulai sekarang. Jangan berpindah-pindah kemana-mana. Agar aku bisa mengawasi kalian, dan menunggu untuk menggendong Kichitu. Yan King Xiao An. Kakak memanggil kalian ke sini kali ini, untuk satu hal lagi. Yaitu untuk secara resmi memperkenalkan kalian semua. Ini adalah Lindsay. Dia juga anak dari keluarga Gu kita. Nona Su, suatu kehormatan. Halo, Apanya yang Nona Su? Kamu harus memanggilnya kakak ipar.
Kakak benar menegurku. Kakak ipar. Mohon jaga aku baik-baik di masa depan. Rumah tua itu penuh dengan orang. Kalau tahu sebelumnya harus berpura-pura jadi pasanganmu, akan sangat melelahkan. Aku pasti tidak akan setuju. Yan King Xiao An. Apakah kalian berdua sedang beristirahat? Gu Yan King, jangan kelewatan. Xiao An. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, bukan? Siapa kali ini? Kakak, apakah kamu sudah tidur? Perusahaan punya urusan bisnis. Aku tidak begitu yakin. Aku ingin bertanya padamu tentang hal itu. Lepaskan. Ini bukan kakek. Bingsi. Kakak iparmu lelah. Dia perlu tidur dan beristirahat. Gu Yan King, kau melakukannya dengan sengaja. Mingxi, kau harus kembali dulu. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan besok. Baiklah, kalau begitu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kakak. Kakak ipar. Selamat malam. Gu Yan King, kau tidur di sofa. Baiklah. Mengapa itu kau? Mengapa dia tiba-tiba begitu baik padaku? The film was Selain itu, translated and narrated by M. Dia Media. sepertinya tahu banyak hal. Mungkinkah dia juga berinkarnasi? Gu Yan King, apakah kau juga berinkarnasi? Xiao An. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Xiao An. Bunga-bunga di taman sudah mekar. Ayo kita lihat. Baiklah. Bunga-bunga di sini masih seindah sebelumnya. Ya. Sama sepertimu. Selalu begitu indah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau tidak perlu berakting lagi. Dari lubuk hatiku. Sama sekali tidak ada kata-kata palsu. Dengan hak apa? Gu Yan King. Dengan hak apa sejak kamu lahir, kamu memiliki segalanya di keluarga gue? Hanya karena kamu adalah putra sulung sah keluarga gue. Perusahaan itu milikmu. Bahkan wanita yang membencimu tidak akan menolakmu. Sun Yan An, malam ini kamu akan menjadi milikku. Baiklah, baiklah, baiklah. Yan King, Xiao An, kalian berdua, kapan kalian akan membiarkan kakek menggendong cicit?
Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Mengapa tidak bisa terburu-buru? Kalian berdua, kalian sudah menikah selama beberapa tahun. Kakek. Aku kenyang. Aku akan naik ke atas dulu. Baiklah. Gu Yanqing. Kamu tetap di sini. Orang tua hari ini aku harus berbicara baik-baik denganmu. Apa yang terjadi? The film was Mengapa begitu translated panas? and narrated by M Media. Xiaoyan. Mengapa kau? Bukankah kau bersama kakek? Aku lihat kamu tidak enak badan. Aku sudah memberitahu kakak. Xiaoyan. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku sangat panas. Gadis baik. Kamu tidak akan kepanasan sebentar lagi. Sunian An, kamu milikku sekarang. Gu Mingzi kamu. Ini adalah kakak iparmu. Jangan bergerak. Xiao An, jangan takut. Ini aku. Pemenang mengambil semuanya. Tak kusangka kau benar-benar menemukanku. Kau bisa menghadapiku sesukamu. Kakek. Aku tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Kunci dia dulu. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Bawa dia pergi. Pergi. Xiaoyan. Kau bosan The hidup. film was translated Gu Mingze and benar-benar berani narrated memberimu by obat. M Media. Aku akan pergi memanggil dokter. Kalian sudah suami istri. Mengapa memanggil dokter sekarang? Yanqing. Kamu dan COL. Beristirahatlah dengan baik. Xiaoyan. Xiaoyan. Aku sangat panas. Beri aku. Xiao An. Jangan menyesal. Lebih banyak. Xiao An. Kau mengatakan ini sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Xiao An.
Xiao An. Bagaimana perasaanmu? Aku ingin tahu obat tadi malam itu akan membahayakan tubuhmu. Gu Yanqing. Tadi malam. Ini semua salahmu. Kau menuduhku, tapi tadi malam, kau memegang tanganku mati-matian, tak mau lepaskan. Kau bahkan menarik kancing kemejaku hingga lepas. Xiao Yan. Mau lagi? Xiao An. Kau mengatakan ini sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Xiao An. Apakah kau benar-benar berpikir untuk punya anak denganku? Mimpi saja. Cepat duduk. Kalian berdua anak muda, kalian sibuk sepanjang malam tadi. Orang tua ini juga telah terpenuhi keinginanku. Xiaoli, gimana supnya? Cucu menantu, kamu sudah bekerja keras. Minumlah lebih banyak. Ini direbus khusus untukmu. Terima kasih kakak. Jangan tertawa. Aku salah istriku tersayang. Yanqing. Anak itu Gu Mingzi. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Dia tiba-tiba muncul. Mengaku sebagai putra tidak sah dari keluarga Gu. Itu adalah kemurahan hati kakek. Sehingga dia diakui. Tapi dia sama sekali tidak seharusnya mengarahkan pandangannya pada Xiao An. Ya, Anda biasanya sibuk. Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Aku akan menginterogasinya secara pribadi. Aku akan membuatnya memberikan Xiao An dan aku sebuah penjelasan. Jadi paman tidak perlu repot-repot. Gu Mingzi. Mengapa sebenarnya kamu The film melakukan was ini? translated and narrated by M Karena Media. kalian semua pantas mati. Gu Mingzi. Kau sembunyikan informasi dengan baik. Setelah menyelidiki begitu lama, yang ku tahu hanyalah bahwa kau dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Mungkinkah berhubungan dengan ibumu? Gu Yanqing. Kau tidak perlu mengujiku. Entah lepaskan aku. Atau bunuh aku. Semua ini, aku akan mengungkap kebenarannya cepat atau lambat. Xiao Yan. Jangan pikirkan itu. Makan bubur. Santai sedikit. Ini enak. Kau membuatnya sendiri. Xiao An. Sebenarnya, ada cara lain. Untuk bersantai lebih baik lagi. Gu Yanqing. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Sebentar lagi. Kau akan tahu.
The film was translated and narrated by M Media. Dilihat dari tindakan Yan King. Dia tak seperti orang yang sakiti aku di kehidupan lampau. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, aku tidak mengalami Guo Mingxi. Mungkinkah? Kenapa kau ada di sini? Beberapa kecelakaan yang aku alami. Apakah semuanya berhubungan denganmu? Ya. Termasuk yang di kafe? Aku melakukan semuanya. Benar-benar kamu. Xiao Yan, Ada apa? ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Mungkin sulit dipercaya saat aku bilang, tapi aku telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya. Juga di sebuah The film kafe. was translated and narrated by M Dalam Media. kebakaran besar. Aku mengambil korek api ini. Saat itu, aku kira kau yang sebabkan kebakaran. Itu sebabnya di kehidupan ini, aku waspada terhadapmu di mana-mana, dan bahkan menyiksamu. Sekarang, aku tahu itu bukan kamu. Aku minta maaf. Xiao An. Itu pasti sangat menyakitkan saat itu kan? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyesal. Tidak bisa menyelamatkanmu lebih cepat. Kebakaran besar itu. Aku juga ada di sana. Kamu, Jadi, itulah sebabnya aku hampir panik mengendalikanmu. Xiao An. Aku harap kau tidak membenciku. Xiao Yan. Terima kasih. Ini tidak baik nyonya tuan muda. Guyan King, kau ingin bunuhku demi membungkamku kejam sekali. Pergi panggil dokter. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Gu Mingxi. Jangan gegabah. Kami tidak akan menyakitimu. Mengenai kematian ibumu. Kau juga ingin tahu kebenarannya kan? Apa yang kau katakan? Ini adalah hasil penyelidikan terbaru. Sebelumnya, kita semua disesatkan. Aku tahu. Kau selalu membenci keluarga Gu. Membenci ayahmu. Tapi kematian ibumu. Bukan karena dia. Tahun itu paman tertua mencoba menyerangnya. Ibumu mencoba melawan. Dan terjadi kecelakaan. Itulah mengapa dia sayangnya meninggal dunia. Dan paman tertua, untuk menutupi kejahatannya, menyamarkannya sebagai bunuh diri. Juga, kematian ayah juga disebabkan olehnya. Tujuannya melakukan ini adalah untuk merebut properti keluarga.
Semua ini benar. Gu Mingxi. Kita semua adalah korban. Selama bertahun-tahun ini, kau telah membenci orang yang salah. Paman, mengapa kakek sakit? Bagaimana keadaannya? Keponakan. Kamu benar-benar berbakti. Paman, apa maksudmu dengan ini? Berhenti bicara. Kamu tahu terlalu banyak. Bertindaklah. Cepat cari kakek. Penjaga. Mereka semua adalah orang-orangmu. Paman. Untuk merebut kekayaan keluarga, kau pakai cara-cara tak bermoral. Menyebabkan kematian begitu banyak orang. Hari ini, kau akan membayar harga untuk ini. Kamu. Gu Yanqing. Apakah kamu pikir dengan menangkapku, semuanya akan aman tanpa celah? Pria tua itu dan wanita itu. Keduanya akan dikubur bersamaku. Apa katamu? Kakek. 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 Kakek, aku akan membawamu pergi sekarang. Kakak ipar, cepat pergi bawa kakak dan pergilah. Pergi. Tunggu saja untuk mengambil mayat mereka. Diam. Xiaoyan. Kakek. Kakek. Xiaoyan, kakek dan aku baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Kau bajingan kecil. Kau tidak hanya membunuh ibuku. Kau menipuku untuk lawan keluarga gue. Aku akan membunuhmu. Kali ini, berkat kalian berdua, kanker tersembunyi dalam keluarga Gu kita telah dicabut akarnya. Mulai sekarang, keluarga kita akhirnya bisa damai. Paman dijatuhi hukuman mati. Mingxi dijatuhi hukuman 8 tahun. Masalah ini akhirnya selesai. Benar. Kalian berdua seharusnya tidak hanya membicarakan hal-hal ini. Bagaimana dengan cicitku? The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyan. Setelah melalui begitu banyak hal, kita akhirnya bisa bersama dengan benar. Kemunduran-kemunduran itu seperti mimpi buruk. Sekarang, setelah mimpi itu berakhir, rasanya masih sangat tidak nyata. Xiaoan. Ini semua salahku. Aku membuatmu menanggung begitu banyak ketidakadilan dan melewati begitu banyak bahaya. Di hari-hari yang akan datang, aku akan memberimu kebahagiaan 2 kali lipat, memastikan kamu tidak akan menderita kerugian lagi. Aku juga salah. Karena kekeraskepalaan dan prasangkaku. Kamu menderita begitu banyak kerugian. Semua itu sudah berlalu sekarang. Xiaoan. Kesalahpahaman itu dan rasa sakit akan membuat kita memahami perasaan satu sama lain lebih jelas. Fakta bahwa kita sekarang bisa saling berpegangan erat adalah kebahagiaan terbesar. Di kedai kopi hari itu, apakah kamu tidak takut? Aku takut.
Aku takut aku akan sekali lagi kehilanganmu. Di kehidupan masa laluku, ketika aku memelukmu dan menangis tersedu-sedu, aku berpikir, mengapa kebakaran hebat itu tidak membawaku bersamanya? Mengapa kamu meninggalkanku sendirian? Xiao An.